Halo, salam jumpa kembali di channel saya kali ini. Ziarah umat lingkungan Cornelius ke Cikanyere, Lembah Karmel. Tepatnya pada Minggu 24 September tahun 2023, 62 umat Katolik lingkungan Santo Cornelius Sepatan, Paroki Gregorius Agung Kutabumi melakukan kegiatan ziarah dan misa penyembuhan bertempat di Lembah Karmel Cikanyere. Tahun lalu 2022, lingkungan Santo Cornelius melakukan ziarah ke Gua Maria Rangkas Bitung Serang. Rupanya sejak pergantian pengurus lingkungan periode ini, program ziarah menjadi program yang paling favorit atau yang paling diminati oleh umat lingkungan Cornelius. Ikuti serunya ziarah dalam liputan channel saya berikut ini. Keberangkatan dimulai di titik kumpul di perumahan Jaya Imperial Sepatan pada pukul 05.00. Kemudian tiba di Cikanyere sekitar pukul 9 pagi. Dilanjutkan dengan misa penyembuhan yang dipimpin oleh Romo-Romo CSE termasuk Romo Yohanes Indra Kusuma CSE. Bikin lagu aja. Lagu apa? Ziarah lingkungan Cornelius pada Minggu tanggal 24 lagu Hati Sebagai Hamba. Hati sebagai hamba. Yang versi karaoke atau bukan bahkan? Karaoke. Makan nggak makan? Waktu tadi makan nggak Hati sebagai hamba. Di bis 2 Eri nyanyi, namun dia janjikan penyertaan di setiap langkah hidupmu. siap. Beri Ayo pencobaan yang tidur karena bangunnya jam 1 malam, gelap, namun dia janjikan goyang-goyang. di setiap langkah hidupmu. Dia tak pernah beri pencobaan. Gelisahlah hati kami sebelum beristirahat dalam kita. Jadilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup manusia diciptakan untuk Tuhan dan supaya dia mengenal dan mengasihi Tuhan. Inilah yang membahagiakan manusia. Walaupun orang memiliki ilmu setinggi langit kata-kata Tuhan, misalnya dia menjadi jenius, bahkan cukup jenius, tapi ada lebih jenius yaitu iblis. Iblis itu jenius sekali, tapi karena dia menjadi sombong, dia menjadi iblis. Jadi kemampuan yang terkuat dan sebagainya itu memang perlu, tetapi itu semua tidak ada artinya kalau tidak dibuat oleh iman kepada Tuhan dan dibuat oleh kasih. Itu semua. Karena itu dikatakan di sini, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah yang berbagi kepada Tuhan. Jadi inilah yang diharapkan Tuhan, karena Tuhan tidak meninggalkan seorang pun dan supaya jelas saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan untuk Tuhan.
akan dunia ini. Karena apa? Karena itu segala yang di dunia ini, macam-macam kekayaan dan lain-lain, ini memang dalam kehidupan kita bukan, tetapi itu hanya tetapi yang utama dan utama yaitu supaya kita mengenal Tuhan, harta kekayaan di dunia ini. Tetapi yang membahagiakan manusia ialah bila dia betul mengenal Tuhan, inilah inti hidup. Karena itu juga tadi dalam surat 1 Paulus mengatakan bahwa dia sudah berdiri untuk untuk meninggalkan dunia. Yesus Kristus yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah berjamuan, dia mengambil penjara dan sambil mengucap syukur kepada-Nya, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Tresia di Cikanyere, Lembah Karmel, di tempat Romo Yohanes Indra Kusuma CSE pada tanggal 24 September 2023 di depan gereja Santa Tresia yang ada di Cikanyere. Kunjungan ke Lembah Karmel pada tanggal 24 September 2023. Dan selesai misa penyembuhan, peserta menikmati makanan dan mengikuti games yang dipandu oleh Ibu Chelsea dan Ibu Irma.
foto dulu sini kan. Buat otot lagi. Hari ini umat lingkungan Cornelius daerah Sepatan, Paroki Gregorius Kota Bumi mengadakan ziarah ke Cikanyere Puncak. Bagaimana dengan kesan secara pribadi bagi Pak Bambang sebagai peserta dari ziarah hari ini? Silakan Pak Bambang. Oke, menurut pendapat saya bagus banget karena satu dilihat tempatnya, keduanya ya baguslah. Saya nggak bisa ngomong kalau bahasanya Mandarin ini henhao, very very beauty and very very good. Yes, oke. Lalu pendapat Pak Bambang sebagai umat Katolik melihat atau memaknai apa sebetulnya atau ziarah itu? Kalau sebagai pribadi, sebagai umat Katolik, ini saja dulu sebagai umat lingkungan ya Pak ya. Ya. Umat lingkungan sebenarnya mengakrabkan antara orang-orang, saudara-saudara kita yang dari beberapa perbedaan, mohon maaf, perbedaan dari suku, perbedaan dari budaya, perbedaan dari pendidikan, sekali lagi perbedaan juga dari job description-nya masing-masing. Nah, kalau pendapat saya sebagai orang Katolik, kita dilihat dari segi sejarah dulu. Jalan salib itu mengingatkan seorang Yosebus, orang luar negeri sono pada abad 1. Sama Cornelius Tacitus. Cornelius Tacitus itu seorang sejarawan, juga ahli hukum, juga dia seorang anggota senat di Romawi. Dia bukan keluarga besar Tuhan Yesus, bukan anak buahnya, bukan saudaranya, tapi dia mencatatkan apa yang tersirat di situ, di dalam Injil. Nah, kalau dilihat dari keimanan dari Alkitabiah, kita coba tengok ke Yesaya 53 ayat 5 bahwa darah Yesus untuk keselamatan kita. Nah, mengapa darah harus tertumpah? Nah, ini pertanyaan yang situ susah. Mengapa darah itu tertumpah? Ingat, zaman dulu pengorbanan dengan korban sembelih, yang disembelih adalah binatang. Ternyata menurut wacana keimanan tidak bisa menyempurnakan atau mensucikan orang dari jatuh dosa. Maka dengan amat terpaksa untuk mensucikan orang dengan satu-satunya ada darah orang suci, bukan dari darah daripada binatang itu gitu loh. Kemudian kalau ditinjau dari secara pribadi, kita seorang Katolik melihat salib dan lainnya itu area introspeksi. Mengapa saya bilang area introspeksi? Sekarang kepala dikasih mahkota. Nah, kita lihat dulu di kepala itu ada apa. Kepala kan ada pikiran, mata, telinga, hidung, kemudian mulut. Lah, indra itu dipergunakan untuk apa? Contohnya pikiran. Tadi untuk memikir apa? Negatif atau positif. Nah, jelek atau baik. Gitu loh. Buruk atau bagus. Mata, begitu juga. Yang dilihat apa? Jelek atau baik, buruk atau bagus. Nah, di sini berpikir. Kemudian hidung, sama saja teorinya. Lah, mulut lebih banyak. Mulut tadi untuk bagaimana, apa berbicara dengan baik, apa memotivasi, apa menjelek-jelekan orang. Nah, ini karena ada begitu, kita harus banyak menemukan hal yang jelek. Berarti kita harus memohon maaf. Mohon maaf, Pak. Kita kalau jelek itu pasti banyak. Walaupun banyaknya jelek keburukan kita, tetapi Tuhan lebih mencintai kita. Pengen bukti. Sekarang gini aja. Tadi perjalanan dari rumah sampai sini, makan waktu sampai sini selamat. Dan dilindungi Tuhan. Bangun tidur, sudah bisa ngopi. Dan itu ya sepele dulu aja. Belum dikasih udara dengan bebas, sejuknya, bisa berinteraksi sama teman itu. Nah, terus tangan itu dipaku. Nah, tadi tangan kita untuk apa? Gitu loh. Apa tangan kita untuk nabok, apa untuk nempeleng, atau memberi berkat, memberi itu harus dan lain-lain. Maka sekali lagi kita harus berpikir dan mengingat satu, darah Yesus itu darahnya orang suci. Nah, mengapa kok darah Yesus itu orang suci? Ya itu karena untuk kasaran basa Jawane tumbal. Itu untuk menyelamatkan kita dari
dosa. Sebenarnya kita nggak layak masuk surga, nggak layak. Teori dari mana layak? Kita ingat Tuhan sama nggak ingat Tuhan, banyak yang nggak ingat Tuhan. Itu di hati. Berpikir masalah Tuhan dan nggak berpikir Tuhan, banyak yang nggak berpikir sama. Ya itu. Sekali lagi, kita walaupun rajin ke gereja, rajin sembahyang, tetap tidak layak masuk surga. Bagaimana supaya layak? Maka dilayakkan oleh Tuhan dengan cara penyalipan darah suci yang mengalir, hinaan yang dibagi-bagi. Oke, sekian, terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua. Oke, Salam. terima kasih Pak Bambang. Sebagai peserta ziarah ke Cikanyere, terima kasih. Semoga pesan ini memberi makna kepada peserta umat lingkungan Cornelius dan umat Katolik pada umumnya yang menyaksikan YouTube saya ini. Terima kasih. Hari ini ziarah umat lingkungan, apa yang menjadi harapan yang ingin dicapai, atau ya paling tidak harapan yang ingin dicapai dari ziarah hari ini apa, Pak Tri? Ya, pertama buat menyatukan umat Cornelius. Terus untuk kita mengingat perjalanan Tuhan Yesus. Sama untuk ini dalam umat lingkungan banyak yang pengen sekali adanya penyembuhan dari Tuhan Yesus sendiri di Lembah Karmel. Apakah masih ada mukjizat? Ternyata banyak yang merasakannya bahwa itu masih ada. Oke, baik. Yang terakhir, apa harapannya setelah dari sini? Itu harapan sebagai ketua lingkungan apa, Pak? Semakin Semangat. erat hubungan antar umat di dalam lingkungan Cornelius dan semangat di dalam pelayanan terhadap Tuhan melalui umat-umatnya. Terus untuk umat melayani dalam lingkungan Cornelius. Oke, terima kasih banyak. Hai. Halo. Halo. Ya, silakan. Halo Ibu, halo Bapak. Ya. Kan ya Bu yang salah. Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo, halo, hai. Hai, 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 halo. Hai, halo, hai, hai. Pertanyaan. Hari Minggu tanggal 24 September 2024.
Satu. Ini adalah generasi Lihat ke depan, jangan penerus gereja dan negara. Oke. Oke. Siara, Santo Cornelius hari Minggu tanggal 20 September tahun 2004 ialah yang di generasi apa namanya ya gitulah. Lalu di yes sekali. Terus. Nah, siap. Cornelius. Lebih semangat dari perempuan ibu. Cornelius. Gaya bebas. Oh, ini video. Ya, demikianlah tadi video perjalanan siarah misa penyembuhan yang dilansir lewat channel saya. Semoga liputan dan manfaat dan bermakna bagi pertumbuhan iman umat sekalian.